Halo semuanya, welcome back di My Tech Audio. Kembali lagi bersama dengan saya Ivan. Di video kali ini, saya akan bahas salah satu headphones dengan fitur terkomplit yang pernah saya coba di rentang harga di bawah Rp500.000 saat ini, teman-teman. Dan jujur, selama 5 hari terakhir menggunakan headphone satu ini secara daily tiap harinya, saya cukup enjoy. Ini adalah Eagle Live generasi kedua, teman-teman. Ya, wireless ANC headphones kedua dari Eagle. Ini adalah penerus Live generasi 1 yang dirilis tahun lalu di periode akhir tahun seperti ini juga, teman-teman. Dan seperti judul video ini, di harganya yang hanya Rp369.000 selama periode launching sampai 31 Desember nanti, yang mana ini lebih murah ya daripada harganya Live generasi pertama dulu. Live 2 ini membawa beberapa peningkatan fitur yang ngebikin headphone satu ini value for money-nya makin mantap, makin dapet. Dan nggak perlu menunggu sampai kesimpulan di akhir video nanti. Di awal video ini saya langsung bilang kalau saya bisa berikan rekomendasi 100% untuk Eagle Live 2 ini, teman-teman. Memang, mungkin untuk memangkas biaya produksi, di paket pembeliannya ini kita sudah nggak dikasih kabel auxiliary 3,5 mm ke 3,5 mm seperti di Live generasi pertama dulu. Dan juga belum disediakan travel pouch atau kantong penyimpanan untuk Eagle Live 2 ini, teman-teman. Tapi hal-hal seperti ini masih bisa saya maklumin lah untuk ANC headphones dengan harga di bawah Rp400.000 seperti ini. Kelengkapan lain masih sama kok, seperti masih ada kabel charger USB-C ke USB-A dan kertas panduan singkat untuk headphones dan aplikasi Eagle. Karena yes, salah satu upgrade fitur di Eagle Live 2 ini adalah sudah adanya support aplikasi, teman-teman. Dari segi desain dari Eagle Live 2 ini dulu, teman-teman. Kalau di review dari Eagle Live generasi pertama tahun lalu, saya bilang kiblat desainnya Eagle Live 1 cenderung mengarah ke Sony WH-1000XM5. Di Live 2 ini makin nggak sungkan-sungkan. Ini beneran desain XM5 90% plug ketiplek yang dipakai. Tapi jujur, desain Eagle Live 2 ini terlihat lebih fresh, lebih modern dibandingkan Eagle Live generasi pertama yang di sini lebih kayak headphones konvensional lah kesannya. Dan juga terlihat sedikit lebih cheap. Tapi lagi, desain itu subjektif ya, teman-teman. Mungkin ada dari kalian yang lebih suka desainnya Eagle Live 1 yang terlihat lebih konvensional. Tapi yang nggak bisa dipungkirin di sini, secara sentuhan material yang digunakan, saya rasa Live 2 sedikit lebih premium. Contoh, polesan material plastik yang ada di earcupnya ini berasa lebih soft touch ketika diraba-raba daripada yang ada di Eagle Live 1. Finishingnya berasa sedikit lebih premium. Tapi, untuk plastik bagian headbandnya, Live 2 memang sekarang lebih tipis. Namun untuk tingkat kelembutan soft pad di atas kepala ini, untungnya masih sama lembutnya dengan yang ada di Live generasi pertama. Overall, detailing dari desainnya Eagle Live 2 ini bisa saya bilang lebih rapi, lebih elegan. Jauh lebih nggak terlihat murahan. Misal contoh lain nih, sudah nggak kelihatan lagi ada lubang screw atau baut di sekitar headband, teman-teman. Dan juga rel naik turun headbandnya ini sudah lebih stylish daripada yang ada di Live 1. Pokoknya banyak lah detail-detail minor yang ada di desainnya Eagle Live 2 ini yang ngebikin berasa upgrade. Warna emas yang dipakai di tulisan Eagle bagian dalam headbandnya ini, dan juga warna emas di ANC mic di earcupnya, sekilas cukup ngingetin saya sama paduan warna hitam emas yang dipakai di varian warna hitam dari Sony WH-1000XM4 atau XM5. Dan di Eagle Live 2 ini sudah nggak ada logo Eagle di bagian earcupnya. Udah nggak ada juga tulisan Eagle di ujung bawah headband. Digantikan hanya dengan sebuah logo Eagle yang cukup kecil. Sesuatu yang lagi-lagi saya lebih suka karena berasa lebih netral desainnya di sini, nggak terlalu norak. Lalu ketika saya pakai Eagle Live 2 ini, nah di sini saya merasa earpadnya terasa sedikit lebih soft, lebih lembut. Dan overall fitting di kepala saya lebih nyaman dengan clamping force yang nggak senekan Eagle Live generasi pertama. Dan juga ruang telinga di earpadnya ini berasa lebih lega, teman-teman. Dan overall ketika saya pakai berjam-jam, Eagle Live 2 ini nggak cepet bikin telinga saya panas. Lebih adem makanya daripada Eagle Live generasi pertama. Hal ini ngebikin saya bisa lebih lama, lebih betah berjam-jam menggunakan Eagle Live 2 ini dibandingkan generasi pertamanya. Live 2 juga masih dilengkapi pertombolan media control, power button, dan port auxiliary di earcup sebelah kiri, sedangkan tombol ANC dan port USB-C di earcup sebelah kanan. Berbeda dengan di Live 1 yang semua pertombolan dan portnya diletakkan di earcup kanan, teman-teman.
Nah, untuk tombol ANC-nya di sini berfungsi untuk pindah-pindah antara mode normal, passive noise isolation ya, ke transparency mode, lalu ke ANC. By defaultnya, ketika pertama kali dinyalakan, headphone satu ini akan langsung masuk ke mode yang terakhir kalian pakai sebelum kalian mematikan headphones ini terakhir kalinya. Jadi kalau kalian terakhir pakainya di noise cancelling, maka ketika dinyalakan lagi, dia akan otomatis masuk ke noise cancelling, teman-teman. Tombol ANC-nya di sini juga bisa dipencet 2 kali untuk masuk ke mode movie dan 3 kali untuk masuk ke mode gaming. Sedangkan untuk keluar dari mode-mode tersebut, kalian cukup pencet 2 kali atau 3 kali, teman-teman. Maka otomatis dia akan keluar dari mode movie atau mode gaming. Nanti bakal ada suara atau voice prompt cetung 1 kali gitu, yang menandakan kalian sudah keluar dari mode tersebut. Anehnya nih tapi, ketika saya coba mode movie dan mode gamingnya untuk nonton video di YouTube, saya malah merasa delaynya semakin berasa. Akhirnya ketika saya nonton movie atau video di YouTube, saya hanya pakai mode normal aja, nggak pakai mode movie, nggak pakai mode gaming, teman-teman. Halo guys, David sini dan Oppo Find X8, X8. Ini flagship Oppo yang sangat terinspirasi dari iPhone. Halo guys, David sini dan Oppo Find X8, X8. Ini flagship Oppo yang sangat terinspirasi dari iPhone. Halo guys, David sini dan Oppo Find X8, X8. Ini flagship Oppo yang sangat terinspirasi dari iPhone. Beda cerita sekarang kalau kita mengujinya dengan touch delay, aktivitas gaming dan sebagainya. Nah, untuk touch delay kali ini, mode gaming dan mode movie-nya beneran bisa ngurangin delay. Paling nggak saya berasa lah ini pengurangan delay-nya. Meskipun by default-nya tanpa mode gaming atau mode movie, delay atau latency-nya sudah cukup oke kok. Sedangkan kalau kita bahas dari karakter audio, untuk mode game, untungnya nggak begitu mengubah karakter audio. Tapi untuk mode movie, ini bakal ngebikin audio berasa jadi lebih flat, tapi in a bad way. Karena resolusinya saya merasa juga ikutan turun, mungkin juga untuk mengurangi bandwidth ya, dari transmisi audio. Nggak cuma resolusinya, tapi volume dan bassnya juga ikutan berkurang di mode movie, teman-teman. Sesuatu yang agak ironis, karena menurut saya, mode movie harusnya sub-bass-nya ini terutama, bass dan terutama sub-bass-nya ini harus di-boost habis-habisan untuk mendukung beberapa genre seperti action atau horror atau thriller, teman-teman. Sedangkan untuk karakter audio di mode auxiliary tentu bakal mengikuti source audionya ya. Bergantung ke perangkat mana kalian menancapkan kabel auxiliary-nya, teman-teman. Beda source, beda karakter. Selain pertombolan dan port, di ear cup sebelah kiri ini, teman-teman, di area ini ada area touch panel, touch sensor, yang kalau dipencet, maka akan langsung menyuruh headphones Live 2 ini masuk ke mode transparency mode. Mirip seperti yang ada di Sony WH-1000 XM3, XM4 ya, fitur ini. Hal ini tentu aja bakal berguna ya kalau kalian di tengah menggunakan mode noise cancelling sambil putar musik, tiba-tiba kalian berada di kondisi harus berbicara dengan orang lain atau mendengarkan pengumuman, atau ketika kalian belanja di supermarket tiba-tiba sudah harus bayar di kasir. Kalian cukup tekan tahan earcup sebelah kirinya dan kalian bisa berbicara atau mendengarkan kasirnya, teman-teman. Namun ketika menggunakan fitur ini, media yang lagi kita play akan tetap lanjut ngeplay di playernya. Hanya aja audio dari medianya sudah nggak terdengar lagi, agar kita bisa fokus mendengarkan sekeliling kita. Cuma ya itu anehnya, medianya tetap jalan, teman-teman. Nggak nge-pause gitu loh. Nah, transparency mode-nya di sini juga bisa diatur tingkat sensitivitasnya di aplikasi Eagle. Kalau dimentokin, maka suara sekitar bisa terdengar dengan volume yang lebih kencang daripada ketika kita mendengarkan menggunakan telinga secara langsung. Jadi, in some way, Eagle Live 2 ini transparency mode-nya bisa kalian pakai sebagai hearing aid buat kalian yang memerlukannya. Dan transparency mode-nya saya bisa bilang ini upgrade yang signifikan dari Eagle Live generasi pertama. Volume lebih
kenceng, suara juga lebih jelas, lebih natural, nggak semendem Eagle Life generasi pertama dalam hal transparency mode. Ini cukup nice transparency mode-nya untuk harga di bawah Rp500.000 teman-teman. Nah, sekarang untuk ANC-nya, di mana lagi-lagi tingkat kekedapannya juga bisa diatur, mulai dari strong, medium, weak, atau diatur sendirilah secara manual, secara lebih detail. Kalau saya sih selalu saya atur di level strong. Nah, di level strong ini, saya merasa secara kekuatan ANC overall, sedikit ada peningkatan daripada Live 1. Di frekuensi bawah, alias frekuensi bass, peredaman noise cancellingnya sedikit lebih baik, sedikit lebih kedap di Live 2 ini. Untuk peredaman mid frekuensi juga ada peningkatan sedikit, tapi lagi, untuk harga di bawah Rp500.000, ANC-nya usable sekali. Paling nggak, sudah bisa ngurangin noise, teman-teman. Sedangkan, untuk ketahanan terhadap noise angin, sayangnya headphone satu ini memang masih kurang lah. Masih belum ada improvement signifikan dari Eagle Life generasi pertama, baik di mode ANC maupun di mode transparency mode-nya. Di aplikasinya pun juga nggak ada mode wind noise reduction khusus, teman-teman. Tapi ya wajar lah untuk harga di bawah Rp500.000. Jadi noise angin gerasak-gerusuk itu masih masuk ke mikrofonnya. Jadi semoga di generasi berikutnya ada fitur wind noise reduction. Di aplikasinya ini kita juga bisa mengatur equalizer. Presetnya di sini mirip seperti yang ada di Eagle Quiet Buds ya. Bass boost bakal nambah kuantitas bass, khususnya mid bass. Lalu treble boost bakal bikin audio jadi lebih kering karena treble-nya di boost habis-habisan. Voice bakal ngebikin vokal jadi lebih present. Dan di antara EQ presetnya ini, EQ vokal ini yang paling mendekati setting EQ custom saya. Lalu smooth ini bakal ngebikin tonal jadi lebih pleasing sebenarnya, tapi sebagai gantinya volume bakal lumayan berkurang. Dan terakhir energize, ini bakal ngebikin audio jadi W shape, vokal maju dengan bass dan treble yang juga cukup intens. Di antara EQ presetnya ini kalian bisa pilih sendiri ya, mana yang paling cocok dengan kalian. Tapi kalau saya lebih suka otak-atik EQ customnya. Kurang lebih seperti ini teman-teman, yang nanti akan saya bahas di audio reviewnya. Tampilan level baterai di aplikasinya ini bisa ditampilkan dengan cukup detail, sampai satuan persennya pun ada. Tadi saya agak kelupaan teman-teman, kalau kalian mau bandingin build quality dari kedua headphones ini, Live 1 dan Live 2, kalian bisa buktikan sendiri dengan cukup menggoyang-goyang headphones ini. Lihat, ini yang Live 1. Kayak ada ketak-ketak gitu ya, plastik. Ini yang Live 2. Lebih silent teman-teman. Nah, lalu untuk ketahanan baterainya sendiri, Live 1 aja tahun lalu saya rasa battery life-nya udah superior sekali, dan Live 2 ini pun saya rasa juga demikian. Diklaim oleh Eagle bisa kasih playtime music selama 75 jam non-stop dengan ANC on di volume 50%. Kalau ANC-nya di off-in di mode normal, passive noise isolation, battery life-nya diklaim bisa sampai 100 jam. 100 jam. Dan waktu saya tes sendiri kemampuan baterainya, saya play music di volume 50% dengan ANC on, dengan playlist yang biasa saya pakai untuk tes baterai dengan EQ defaultnya, Eagle Life 2 ini bisa bertahan mainin musik selama 61 jam pas, teman-teman. Masih belum sampai klaimnya, tapi realistis aja. 61 jam itu lama loh, itu hampir 3 hari. Gila. Sementara untuk konektivitas, Eagle Life 2 ini sudah dibekali Bluetooth 5.3 dengan kodek SBC dan AAC. Dan ada dukungan fitur multi-point atau dual device connection. Jadi, Live 2 ini bisa dikoneksikan ke dua perangkat di saat bersamaan. Namun agak berbeda dengan di headphone seperti Sony, Anker, atau Bose yang fitur multi-point connection-nya bisa diatur di aplikasinya. Multi-point connection di Eagle Life 2 ini nggak diatur di aplikasinya. Jadi caranya, ketika kalian mau mendaftarkan perangkat yang kedua, kalian harus disconnect dulu headphones ini dari perangkat yang pertama, baru kalian koneksikan ke perangkat yang kedua, udah terconnect tuh, lalu perangkat yang pertama kalian koneksikan lagi ke headphones ini. Dan tara, bisa connect kedua perangkat di saat bersamaan dengan cara seperti itu. Dan untuk berikut-berikutnya, ketika headphones ini dimatikan, kedua perangkat tersebut sudah tersimpan di memorinya Eagle Life 2 ini. Ketika headphones ini berikutnya dinyalakan lagi, maka dia akan otomatis terkoneksi ke dua perangkat terakhir yang terkoneksi ke Live 2. Tapi sampai sekarang belum ada informasi dari Eagle berapa perangkat yang bisa diingat oleh memorinya Eagle Life 2 ini. Sejauh ini saya udah daftarin 3 perangkat, iPad saya, HP saya, dan juga laptop saya. Dan tiga-tiganya bisa diingat oleh Eagle Life 2 ini. Tergantung dua perangkat terakhir yang terkoneksi ke Live 2 ini yang mana, maka Live 2 ini akan terkoneksi ke dua perangkat tersebut. Kalau headphone seperti Bose atau Jabra, seingat saya, bisa mengingat sampai 8 perangkat yang berbeda.
Oke, kalau gitu sekarang kita pergi keluar teman-teman, kita tes kemampuan mikrofon yang ada di Eagle Live 2 ini. Kita lihat apakah ada peningkatan, upgrade dalam hal mikrofonnya dibandingkan Eagle Live generasi pertama. Cus. Oke teman-teman, kembali di call test untuk TWS ataupun headphones teman-teman. Saat ini saya tidak berada di tempat saya biasa melakukan call test untuk TWS atau headphones ya. Karena restoran yang biasa saya pakai untuk call test sedang ramai teman-teman, sedang full book nih ceritanya. Jadi saya saat ini berada di depan restoran tersebut, dimana berarti saya cukup dekat sama jalan raya. Ya berarti suasananya lebih ramai teman-teman. Cek 123, cek 123. Saat ini saya berada di dekat jalan raya ya, ada banyak mobil lalu lalang di sebelah kanan saya, dan ada angin yang cukup kencang saat ini berhembus di sekeliling saya. Saya nggak tahu apakah masuk ke headphones atau enggak. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian call quality dari Eagle Live generasi kedua ini teman-teman? Di kondisi yang cukup challenging seperti ini. Cek 123, cek 123. Sekarang kita coba bandingkan ya sama pendahulunya. Eagle Live generasi pertama. Yuk. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini saya sudah berpindah memakai headphones Eagle Live generasi pertama, teman-teman, yang dirilis oleh Eagle tahun lalu. Saat ini saya masih di tempat yang sama ya. Gimana menurut kalian? Call quality dari Eagle Live generasi kedua tadi bila dibandingkan sama generasi pertama ini, teman-teman. Di kondisi yang cukup challenging seperti ini. Jadi ada banyak mobil lalu lalang di sebelah kanan saya, suasananya cukup berangin ya. Ini suasana yang cukup challenging, cukup menantang untuk mikrofon bekerja dengan keras teman-teman. Cek 123, cek 123. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Oke teman-teman, mari kita bahas audio dari Eagle Live generasi kedua ini. Dan tentu aja sebagai pembanding atau referensi pembanding komparatornya di sini saya menggunakan Eagle Live generasi pertama. Pertama-tama dari segi raw power dan volume. Eagle Live generasi kedua ini biasa saya pakai di volume 60-70%. Jadi masih mirip-mirip dengan Eagle Live generasi pertama dalam hal powernya. Dan ini volume yang sudah cukup kencang untuk pemakaian saya. Untuk karakternya Eagle Live 2 ini menurut saya masih ke arah V-shape tapi dengan bass yang lebih terkontrol dan treble yang agak lebih refine dibandingkan Live generasi pertama. Kalau dibandingkan dengan Eagle Live generasi kedua, Eagle Live yang generasi pertama ini terdengar lebih bassy. Kuantitas bassnya lebih gede by defaultnya. Terutama bass extension dan sub-bassnya ini lebih melimpah di Live generasi pertama. Lalu vokalnya di sini lebih mundur, tapi juga agak lebih tebel dan treble-nya agak lebih jinak dibandingkan Live 2 yang di satu sisi punya bass yang menurut saya lebih terkontrol secara gebokannya. Di sini saya bilang secara slamnya ini lebih rapi dia. Secara vokalnya juga berasa lebih refine meskipun agak lebih kering ya. Dia lebih detail, lebih clear, lebih refine tapi juga agak lebih kering. Juga dengan treble yang lebih refine di sini, lebih detail. Terutama region upper treble di Live 2 ini saya rasa dituning secara lebih proper daripada upper treble-nya Live 1. Yang kalau kalian ingat di video reviewnya tahun lalu saya bilang decay dari upper treble-nya ini agak lambat. Meskipun buat kalian yang telinganya cukup sensitif sama region treble, terutama treble yang ngecring, saya rasa di Live 2 ini masih berasa by defaultnya teman-teman. Belum saya EQ ya. Mungkin telinga kalian sudah agak terganggu. Kalau saya sih masih aman. Secara sound signature, Live 2 ini by defaultnya memang mengarah ke tuningan default dari headphones soundcore. Tapi dengan bass yang menurut saya lebih terkontrol, nggak seintens, nggak sekotor tuningan bass by default di headphones Anchor yang pernah saya coba selama ini. Q30, Q35, Q45. Sedangkan untuk soundstage dan pemisahan instrumennya, Live 2 menurut saya berasa lebih lega, lebih oke daripada Live 1. Meski secara kepresisian atau stagingnya di sini, tata letak instrumennya, belum ada improvement yang berarti dari Eagle Live generasi pertama. Hanya ukuran soundstage-nya aja yang di sini berasa lebih lega. Lagi, kalau di EQ default-nya. Karena Eagle Live 2 ini sudah ada multi-band EQ yang customizable, maka mari gunakan. Biasanya kalau saya atur di mode seperti ini, yang ngebikin vokal jadi lebih present dan timbre-nya lebih natural, lalu bass jadi lebih terpisah secara rapi, sembari mempertahankan tingkat slam yang impactful dan dinamis. Nah, untuk region 8 KHZ-nya agak saya turunin, karena ini mengurangin kesan sibilan non-peaky. Sebagai gantinya, region 16 KHZ-nya saya naikin ke level +5. Tapi ini juga tergantung track.
Tapi tergantung dari tracknya juga teman-teman. Kalau track atau lagunya memang dari recordingnya rentan buat kasih sibilan, konsonan S-nya terlalu tajam, berlebih gitu, maka saya turunin Regia 16 KHZ-nya ke +3 lah kira-kira. Dan setelah di EQ, saya semakin enjoy menggunakan Eagle Live 2 ini. Apakah setelah di EQ tuningannya jadi perfect? No, tentu tidak. Meski sudah saya EQ begini, saya masih merasa memang di regen treble-nya belum se-refine, secakep yang benar-benar saya inginkan. Kayak memang ada regen-regen tertentu di area antara 4-8 KHZ dan di antara 8 KHZ sampai 16 KHZ yang harus diatur secara terpisah. Dan sayangnya di multiband EQ Eagle app-nya nggak bisa diatur di sini. Entah diturunin atau dinaikin tergantung frekuensinya teman-teman. Tentu untuk mengadjust regen-regen tertentu seperti ini butuh aplikasi lain seperti Wavelet misalkan. Tapi sampai saat ini sayangnya saya belum punya waktu untuk otak-atik di Wavelet teman-teman. Jadi ya it is what it is. Overall, Eagle Live generasi kedua ini menurut saya sudah jauh lebih mature dan jauh lebih bisa saya rekomendasikan dibandingkan pendahulunya yang Live generasi pertama ini. Dari banyak sekali aspek ini upgrade-nya banyak. Mau audio, kelengkapan fitur, performa transparency mode-nya juga meningkat, desainnya juga lebih cakep dan lebih premium saya bilangnya, dan lebih-lebih harganya teman-teman yang minimal sama atau bahkan lebih murah selama periode launching ini dibandingkan generasi pertamanya. Periode launchingnya ini sampai 31 Desember nanti di harga Rp369.000. Dan prediksi saya nih, Eagle Live 2 ini kayaknya bakal jauh lebih laku daripada Eagle Live generasi pertama secara salesnya. Mungkin ya, ini prediksi saya. Karena memang peningkatan fiturnya banyak dibandingkan Live generasi pertama. Jadi, verdict saya seperti itu teman-teman. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan di video review kali ini. Semoga bisa bantu jadi pertimbangan buat kalian yang lagi mencari ANC headphones dengan fitur yang cukup oke, dengan harga di bawah Rp400.000, bahkan bukan di bawah Rp500.000 lagi nih. Eagle Live 2 ini bisa sangat saya rekomendasikan dan mungkin masuk di awards video nanti di akhir tahun. Tapi let's see, saya nggak tahu ya, belum saya tentukan juga list untuk award video di akhir tahun nanti. Kalau gitu kita bertemu di video berikutnya. See you teman-teman, bye guys.